sayang banget loh, diminum dulu. Ya awalnya gua, Komo, dan tim Katakan Putus nggak bisa main langsung percaya aja. Kasusnya ini akan kita pelajarin dulu. Dan gua sama Setia balik ke kantor Trans TV. Dan nantinya kita akan menghubungi si Vira ini untuk kelanjutan kasusnya dia. Oke guys, setelah kita mempelajari kasusnya si Vira ini, akhirnya gua sama Tia mengatur pertemuan dengan si Vira. Di situ Vira udah bikin janji sama anak-anak bandnya dia yang di situ ada cowoknya juga, si Bobby. Nah ini kan kita udah 3 hari nih gitu baru ketemuan dengan lu lagi gitu. Nah dalam 3 hari ini gimana tentang hubungan lu sama si Bobby? Udah mulai membaik kah? Atau masih tetap sama aja seperti waktu kita pertama kali ketemu? Masih sama aja. Si Vira ini emang kayak tertekan banget, gengs. Kayaknya tuh dia gak nyaman gitu sama hidupnya dia. Nah, ini kan kita mau ke studio bandnya lo. Iya. Nah, lo mau latihan ya hari ini ya? Oh, jam berapa tadi? Jam 1. Ya, ini udah jam 2. Berarti dia udah telat 1 jam dong. Di sini gua sampai rada khawatir tentang keterlambatannya si Vira ini karena kalau dianya telat dan anak-anak bandnya juga sudah pada bubar, otomatis kita susah untuk menyelidiki si Bobby. Ya mendingan ini kita langsung buru-buru. Pak, diukur aja dulu Pak, lu tunjukin jalannya di sana. Lurus. Dan di situ kita langsung saja menuju buru-buru ke tempat studio bandnya si Vira ini. Dan sesampainya di sana, gengs. Ke kanan, ya udah, sekarang lu turun dulu aja. Terus lu samperin dulu lewat. Lalu nanti kita akan coba ambil gambar waktu lu ketemu dengan teman-teman. Jangan lupa ajakin cowok lo buat jalan sama lo ya. Di situ akhirnya si Vira turun dari mobil dan dia langsung menghampiri temannya dia dan kelihatan di sana temannya sangat kesel banget atas keterlambatannya si Vira. Hebat lo ya, jam segini baru datang. Lu udah merasa penting di sini. Siapa tuh yang ngeledekin sini? Leadernya kali, Mo. Di sana kita melihat kalau ada 1 orang cowok yang benar-benar nyolot terhadap kesalahan si Vira yang telat datang latihan. Oke sih, emang dia telat gitu. Cuman kalau gua lihat di sini teman-teman bandnya yang lain tuh biasa aja. Alasan lu apa lagi sekarang? Gua nggak bisa tidur dan jalanan macet. Lu pikir pakai sendiri? Hah? Lu ada ojek, pakai akal dong. Dan ini siapa sih yang nyolot banget ini gitu loh? Yang cowoknya si klien Gak kita tahu ini ini yang ada mana? 3 soalnya cowoknya yang mana gue juga bingung. Ya gue tahu gue salah. Kali ini maafin gue. Salah, terlalu basi. Terlalu banyak alasan. Udah jangan dimana-mana terus. Udah. Mama lo denger nggak tadi? Itu si cowok yang tadi nyolot banget itu dipanggil Bob sama temennya. Nah, di situ gua sama Komo langsung Baru mengetahui kalau ternyata yang cowok yang memarah-marahi si Vira tadi adalah si Bobby. ini si Bobby ya. Tapi kok nyolot banget gitu sih? Enggak, gara-gara satu orang. Ini cewek ini siapa nih yang coba nasihatin si Bobby? Gimana band kita mau maju? Vokalisnya juga kayak gini. Kalau menurut gua mereka kan emang backstreet, jadi emang si Bobby ini memperlakukan si klien kita ini emang sewajarnya. Mungkin kalau dia emang salah ya udah dimarahin Iya, gitu tapi loh. lebay banget. Ya, di situ gue sih udah ngeliat kalau emang cowoknya ini agak nggak respect gitu sama si Vira. Emang kelihatan banget hubungan backstreetnya mereka karena si Bobby-nya tidak menganggap si Vira itu sebagai seorang pacar karena emang kesepakatan mereka adalah untuk menjalin hubungan secara backstreet. Udah kita mending masuk aja yuk. Ayo. Tapi dia mereka langsung masuk tuh. Bob, waktu itu tuh si Vira narik si Bobby tuh. Gue minta maaf. Kita bakal Lo gak perlu lah kayak gitu sama gue. Gue kan udah minta maaf. Nggak perlu. Hah? Nggak perlu. Kita di sini udah nungguin. Kita di sini nungguin lo kan. Tuh kan? Udah dibilangin maksudnya backstreet aja. Cuman ya nggak usah kayak gitu juga kali perlakuannya. Udah deh, sebagai permintaan buat gue, nanti kita makan. Salah. Lihat nanti aja.
dia ngajak itu di momen nggak tepat gitu loh. Udah tahu si Bobby ini marah sama dia tadi, dia telah datang, terus sekarang ngajak-ngajakin jalan. Udah bikin suasana jadi nyaman dulu, baru diajakin jalan. Dan setelah itu mereka masuk ke dalam studio bandnya dia, dan akhirnya gue sama Tia tidak bisa mendapatkan gambar dan tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam studionya itu. Fatar, monitor Tar. Tar. Dan akhirnya gue bilang gue berdiskusi dengan si Fatar, dan Fatar pun tidak menyanggupi untuk mengambil gambar di dalam studio itu karena sangat riskan banget. Akhirnya kita mesepakati dengan tim kalau kita akan menunggu di depan studio bandnya si Vira ini. Ya udah deh, kita tunggu aja deh dulu. Gak tahu juga mau ngapain. Latihan band cukup lama, gue sama Komo nungguin hampir 1 jam lebih. Dan gak lama kemudian mereka semua selesai dari latihan band. Oh itu pada keluar tuh, Mak. Ya, udah keluar tuh. Dan mau kemana? Kita ada janji. Lo tahu kan? Instagram gue pakai. Ya gue tahu, tapi kan udah jadi gue. Mau ke apa sih? Enggak, dia ngajakin si Bobby jalan, tapi si Bobby-nya bilang ya, stick drumnya patah, jadi dia mau beli stick drum dulu. Buat makan, kita aja. Pernah jadi malaikatmu. Gua bingung, kok nih cowok kan tadi udah diajakin jalan sama si Vira, kok main langsung cabut aja? Yang gua lihat, gengs, dan yang gua dengar, apa yang dilakukan oleh si Bobby ini menurut gua masih sangat wajar banget. Terus si Bobby jalan sama temen cowoknya tuh. Dan akhirnya di sana kita melihat si Bobby ini pergi dengan salah seorang temennya naik motor, dan si Vira pun langsung gua panggil untuk masuk ke dalam mobil kita. Dan kita langsung nanyain Vira. Oh, terus dia mau pergi kemana nih? Dia bilang. Nggak tahu, dia udah jangan. Ya udah, Pak, ikutin Pak, ikutin motornya Pak. Dan kita langsung buru-buru ngikutin Bobby dan si Doni. Bener nggak kalau si Bobby ini emang mau beli stick drum? Nah tadi emang si Bobby-nya bilang apa sama lu tadi? Tadi dia bilang mau beli stick drum. Oh, pas lagi latihan tadi rusak sticknya gitu, patah gitu. Oh, terus emang Kenapa nggak sama lo aja sih? Nggak tahu deh. Dikit kali Pak, satu band lebih ngebut lagi dikit Pak, itu yang buat motornya aku Pak. ragu, Pak. Itu tuh, belah kanan tuh. Nih, Siapa itu yang ngeledekin si ini? leadernya kali mau. Di sana kita melihat kalau ada satu orang cowok yang benar-benar nyolot terhadap kesalahan si Vira yang telat datang latihan. Oke sih, emang dia telat gitu. Cuman kalau gua lihat di sini teman-teman bandnya yang lain tuh biasa aja. Alasan lu apa lagi sekarang? Gua nggak bisa tidur. Dan jalan macet. Lu pikir pakai sendiri. Hah? Lu ada ojek, pakai ojek. Pakai akal dong. Dan ini siapa sih yang nyolot banget ini gitu loh? Yang cowoknya si klien Gak kita tahu ini nih yang ada mana? 3 soalnya cowoknya yang mana gue juga bingung. Ya gue tahu gue salah. Tadi maafin gue. Salah. Terlalu basi. Terlalu banyak alasan. Udah jangan dimarahin terus. Mama lo denger nggak tadi? Itu si cowok yang tadi nyolot banget itu dipanggil Bob sama temennya. Nah, di situ gua sama Komo langsung Baru mengetahui kalau ternyata yang cowok yang memarah-marahi si Vira tadi adalah si Bobby. si Bobby ya. Tapi kok nyolot banget gitu sih? Enggak, gara-gara satu orang. Ini cewek ini siapa nih yang coba nasihatin si Bobby? Gimana band kita mau maju? Vokalisnya juga kayak gini. Kalau menurut gua mereka kan emang backstreet, jadi emang si Bobby ini memperlakukan si klien kita ini emang sewajarnya. Mungkin kalau dia emang salah ya udah dimarahin Iya, gitu tapi loh. lebay banget. Ya, di situ gue sih udah ngeliat kalau emang cowoknya ini agak nggak respect gitu sama si Vira. Emang kelihatan banget hubungan backstreetnya mereka karena si Bobby-nya tidak menganggap si Vira itu sebagai seorang pacar karena emang kesepakatan mereka adalah untuk menjalin hubungan secara backstreet. Udah kita mending masuk aja yuk. Ayo. Tapi
Sepi deh, mereka langsung masuk tuh. Bob, waktu tuh si Vira narik si Bobby tuh. Gue minta maaf. Minta maaf sama kita. Lo gak perlu lah kayak gitu sama gue. Gue kan udah minta maaf. Gak perlu. Ah, gak perlu. Kita di sini udah nungguin. Kita di sini nungguin lo kan. Tuh kan? Udah dibilangin maksudnya backstreet aja, cuman ya nggak usah kayak gitu juga kali perlakuannya. Udah deh, sebagai permintaan buat gue, nanti kita makan. Selamat. Lihat nanti aja. Dia ngajak itu di momen nggak tepat gitu loh. Udah tahu si Bobby ini marah sama dia tadi, dia telah datang, terus sekarang ngajakin jalan. Udah bikin suasana jadi nyaman dulu, baru diajakin jalan. Dan setelah itu mereka masuk ke dalam studio bandnya dia, dan akhirnya gue sama Tia tidak bisa mendapatkan gambar dan tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam studionya itu. Fatar, monitor Tar. Tar. Dan akhirnya gue bilang gue berdiskusi dengan si Fatar, dan Fatar pun tidak menyanggupi untuk mengambil gambar di dalam studio itu karena sangat riskan banget. Akhirnya kita mesepakati dengan tim kalau kita akan menunggu di depan studio bandnya si Vira ini. Ya udah deh, kita tunggu aja deh dulu. Gak tahu juga mau ngapain. Latihan band cukup lama, gue sama Komo nungguin hampir 1 jam lebih. Dan gak lama kemudian mereka semua selesai dari latihan band. Oh itu pada keluar tuh, Mak. Udah keluar tuh. Dan mau kemana? Kita ada janji. Lo tahu kan? Instagram gue patah. Ya gue tahu, tapi kan udah jadi temen gue. Mau ke apa sih? Enggak, dia ngajakin si Bobby jalan, tapi si Bobby-nya bilang stick drumnya patah. Jadi dia mau beli stick drum dulu. Buat makan, next time aja. Pernah jadi malaikatmu. Gua bingung, kok nih cowok kan tadi udah diajakin jalan sama si Vira, kok main langsung cabut aja? Yang gua lihat, gengs, dan yang gua dengar, apa yang dilakukan oleh si Bobby ini menurut gua masih sangat wajar banget. Terus si Bobby jalan sama temen cowoknya tuh. Dan akhirnya di sana kita melihat si Bobby ini pergi dengan salah seorang temennya naik motor, dan si Vira pun langsung gua panggil untuk masuk ke dalam mobil kita. Dan kita langsung nanyain Vira. Oh, terus dia mau pergi kemana nih? Dia bilang. Gak tau, dia jangan. Yaudah, Pak, ikutin Pak, ikutin motornya Pak. Dan kita langsung buru-buru ngikutin Bobby dan si Doni. Bener nggak kalau si Bobby ini emang mau beli stick drum? Nah tadi emang si Bobby-nya bilang apa sama lu tadi? Tadi dia bilang mau beli stick drum. Oh, pas lagi latihan tadi rusak sticknya iya. gitu, patah gitu. Oh, terus emang Kenapa nggak sama lo aja sih? Nggak tahu deh. Dikit kali Pak, satu band lebih ngebut lagi dikit Pak, itu yang buat motornya aku Pak. ragu, Pak. Itu tuh, belah kanan tuh. Nih, berhenti ya tuh. Oh, toko musik nih. Nah, di situ bener, geng. Si Bobby ini berhenti di sebuah toko alat musik. Tadi alasannya sama lu dia mau beli stick drum ya? Ya udah, berarti dia emang jujur dong sama lu, dia nggak bohong sama sekali dong. Si Bobby-nya benar-benar pergi ke toko musik, jadi apalagi dipermasalahkan. Tapi di sini, gengs. Ada si itu, si temannya siapa tuh yang cowok itu? Doni. Oh, Doni langsung pergi ya tuh, cuma ngedrop doang. Ya berarti emang ngedrop doang, mungkin nebeng sekalian kali gitu dari studio band ke sini gitu. Dia langsung pergi dan si Bobby pun tinggal sendirian di depan toko musiknya. Ya kita nggak tahu ya, mungkin dia memang masih nungguin temennya juga. Dan kalau hubungan si Doni sama cowok ini emang deket banget. Ya emang dekat, tapi gue curiga kenapa ya kok Doni kok pulang. Nggak, tapi ini yang gue bingung si cowok lo kenapa dia nunggu di situ sih? Dan si Bobby-nya juga nggak masuk ke tokonya, gengs. Si Bobby-nya justru nunggu di depan tokonya. Kak, itu kan mobil Friska. Iya, itu Friska. Friska siapa? Kayak mana? Keyboardis, gue. Oh, anak band lo juga? Iya, band lo juga. Friska maksudnya yang tadi ada di studio musik, yang cewek itu. Kecurigaan si Vira pun makin menjadi-jadi, gengs.
Lalu yakin gue itu emang mobil dia? Iya, gue yakin banget. Ya mungkin dia di sini kan toko alat musik langganan lu, mungkin dia juga mau beli alat musik kali gitu atau Itu sih, Bobby. Nih kayaknya janjian deh, mau lihat deh. Ih gila, kok mesra banget gitu sih pakai peluk-pelukan segala? Engkau yang sedang patah hati. Wah, ini sih udah nggak bener kalau menurut gue, gengs. Jadi emang pasti mereka tuh ada affair gitu. Nggak, di sini coba gua pengen nanya dulu sama lu. Emang kedekatan lu satu sama lain di grup band lu ini gimana? Ya kita emang deket, Kak. Deket banget. Tapi Emang sering nongkrong bareng, sering jalan bareng? enggak. Kenapa dia jadi mesra-mesraan gitu sih, Mo? Enggak, ya kalau emang dia kayak gitu sama anak-anak band emang yang lain. mesra nggak mungkin kan, emang mereka emang satu temenan satu grup band juga, jadi udah deket banget nih. Di sini kalau menurut gua, karena mereka ini emang satu grup band, otomatis kedekatan mereka ini emang sangat-sangat dekat. Jadi ya wajar aja kalau si Bobby ini ketemu dengan si Friska di toko musik itu. Iya, tapi LB, mau nggak LB, peluk-pelukan gitu pakai begini-begini segala. LB monitor, LB. Dia Tunggu, kan bentar. Akhirnya gue minta tolong lagi nih sama si Fatar. Di sana gue bilang sama si Fatar untuk mencoba masuk ke dalam toko musik itu secara diam-diam dan membawa sebuah kamera. Oh, pinter banget deh pilihnya. Iya dong. Makasih Amia. Oh, pinter banget deh pilihnya. Iya dong. Makasih Amia. Cuman Diam dulu, Mom. Jadi ngomong apa sih? Ada kayak panggilan sayang gitu ya? Ini panggil Ami ya? Ami ya? Maksudnya dia panggilan sayang aku sama dia. Maksudnya si Bobby panggil cewek itu Ami ya? Iya. Hah? Gila nggak lo? Berarti dia pacaran sama Vira, dia punya panggilan sayang Ami yang itu. Disinilah yang bikin si Vira ini benar-benar cemburu banget, benar-benar kesel banget. Ini udah nggak beres, Tunggu nih. Sama-sama. Ini ceweknya juga panggil Pampa. Ya udah ya, mungkin panggilan Nggak bisa ini, lo dengerin nih. Nih, gua udah enak banget. Maksudnya ngapain panggil Ami yang sama Pampa gitu. Mereka kalau temenan ya temenan aja, gak usah pakai panggilan sayang. Gini. Oke, gua udah dengar. Nah, kalau lu sendiri ada panggilan sayang nggak sama cowok lu? Iya, dia panggil aku Amiang dan aku panggil dia Pampa. Itu gue bener-bener gedek banget gitu ada cowok kayak gitu yang bener-bener lo udah selingkuh sama dua cewek dan dua-duanya punya panggilan sayang dan panggilan sayangnya tuh sama. Lah, sekarang gini, selama ini lu punya feeling nggak antara kedekatan cowok lu sama temen lu ini? Tapi aku nggak ada feeling kayak gitu. Nggak ada kan? Selalu pikir positif. Ya udah, berarti sekarang lu coba dulu pikirin positif. Sekarang kita cari bukti dulu tentang kedekatan cowok lu sama cewek ini. Tapi apa jangan maksudnya, terlalu gampang untuk ngambil keputusan gitu loh. Oke, kita cari bukti dulu. Tapi kalau buat gue ini udah sebuah bukti. Ya akhirnya di situ nggak lama kemudian si Bobby keluar sama si Friska. Terus mereka langsung masuk mobil barengan, mereka pulang barengan dan si Bobby yang nyetirin mobilnya si Friska. Fatar, kita ikutin mobil target kita nih. Apaan? Sudah kau sakiti aku lagi. Ya Nggak, udah. gue yakin dia ada apa-apa dia sama si Friska. Ya udah, Dengan kita aku lagi ikutin aja gini, aku dulu. udah nggak kuat. Dia udah lemes banget dan dia udah gemeteran banget. Dia minta penyelidikan hari itu stop sampai di situ aja. Nah di sini akhirnya gue mencoba untuk memaksa si Vira ini untuk terus melakukan penyelidikan, tapi si Vira ini berkali-kali minta sama gue untuk Enggak, kali ini aku lagi nggak bisa. Gini aja deh, Mo, biarin dia istirahat dulu. Tapi mendingan lo bikin janji dulu nih sama Bobby nih. Biar lo klarifikasi, lo tanya hubungannya apa sama si Friska sebenarnya. Oke, besok kita buat janji. Iya, ya udah. Akhirnya ya karena kita juga ngeliat kondisi klien kita juga udah lemes, udah bete banget dan udah nggak kuat. dan akhirnya ya mau nggak mau akhirnya penyelidikan kita untuk hari ini kita pending dulu.
Dan gengs, akhirnya pada hari ini kita mendapatkan kabar dari si Vira kalau dia siap untuk melakukan penyelidikan lagi dan siap untuk mencari lebih banyak bukti lagi tentang si Bobby. Mereka janjian di studio band, tempat mereka biasa latihan ngeband. Jadi lu udah kabar-kabaran kan sama si Bobby dan dia bilang dia lagi di studionya dia kan. Ya udah sekarang sekarang lu langsung aja turun dari mobil, lu samperin si Bobby, lu klarifikasi semuanya sama si Bobby. Tapi jangan pakai emosi ya, maksudnya lo ngomong baik-baik aja gitu. Ya udah, ayo, tuh. Mama, tunggu. Itu si Bobby lagi sama cewek. Itu siapa tuh? Lu kenal gak tuh cewek siapa? Ini anak band lo ya? Itu siapa sih? Dan di sini mereka kelihatannya tidak ngobrol biasa. Mereka sepertinya lagi memperdebatkan suatu masalah. Wah, parah. Kemarin sama Friska, sekarang sama cewek ini. Gak gini, atau cewek ini emang punya proyekan sama si Bobby bareng gitu loh. Atau bikin musik bareng. Gak ada. Semua itu persetujuan band. Gak ada. Dia gak Ya, kenal. kenapa dia ngomongin? Ya kita nggak terlalu jelas juga sih, maksudnya pembicaraan mereka tuh apa gitu. Si cewek ini sangat ngotot banget ngomongnya sama si Bobby, sangat marah-marah sama si Bobby. Nah ini dia nggak pernah cerita sama lu tentang kedekatan dia dengan cewek ini. Gak, dia gak ada pernah cerita dan gue gak pernah lihat cewek itu siapa. Pas di situ kita semua kaget. Kok sampai nih cewek ngegampar si Bobby? Berarti ini dalam banget kan, gengs? Tapi lagi-lagi si Bobby ini benar-benar tidak mau mempedulikan cewek misterius ini. Ya, Nah ini cewek siapa sampai ngenampar si Bobby sekarang? Tapi si Bobby-nya cabut tuh. Ya udah sekarang tuh cewek kan si Bobby udah masuk dalam, ceweknya udah pergi. Nah lu keluar dari mobil, lu samperin si Bobby, lu tanya sama si Bobby. Gue pengen tahu dia itu siapa dan kita harus cari tahu sekarang. Maksudnya lu pengen tahu cewek ini? Gue pengen tahu sekarang, kita harus kejar dia Enggak, sekarang. sekarang mendingan lu tanya aja sama si Bobby dulu. Gak bisa, gitu. gak bisa. Gini, kalau misalnya si Bobby mungkin masih bisa nunggu, mendingin kita kejar cewek ini deh. Nah, kita harus tanya juga sama cewek ini. Yaudah, Yuk, kita jalan yuk. Fatar, kita ikutin ceweknya, Tar. Ada benernya juga tentang apa yang diomongin oleh si Tira, makanya gue sama si Tira juga sama tim Katakan Putus langsung mengikuti cewek misterius ini. Enggak, tapi ini emang bikin gue penasaran juga si cewek ini siapanya cowok lu gitu. Yang jelas tadi dia marah-marah sama si Bobby sih. Makanya kita langsung berusaha untuk mengejar mobilnya dia. Si cewek tadi ini tuh jalannya agak ngebut banget, gengs. Akhirnya daripada kita ketinggalan, Komo langsung nyuruh untuk nyalip tuh mobil aja gitu. Pak, awas, Pak. Lebih ngebut lagi aja, Pak. Pepet, Pak, ini langsung pepet aja, Pak, terus, Pak. Pak, depan nih. Pak, awas, Pak. Lebih ngebut lagi aja, Pak. Pepet, Pak, ini langsung pepet aja, Pak, terus, Pak. Pak, depan nih. Lu jangan emosi ya. Yuk, Pak, mobilnya agak pinggirin dulu deh, Pak. Habis ini, Pak. Dan akhirnya kita bisa memberhentikan mobil cewek misterius ini. Pas kita turun, cewek ini langsung marah-marah maki-maki kita, gengs. Ini cewek sih, kalau menurut gue orangnya agak meledak-ledak banget. Dan di situ gue sama Komo coba untuk menenangin. Dulu kamera apa sih bikin malu tuh Gua Komo ini kita dari tim Katakan Putus gitu loh. Enggak, gue mau pinggirin mobilnya, pinggirin. Ya oke, gua bisa ngomong main-main Nggak dulu. mau, pinggirin nggak? Tunggu dulu. Kalau perlu gue pecahin. Tunggu. Tapi kelihatan kalau dia ini udah sangat emosi banget dan tidak mau mendengarkan apa yang kita bilang. Gua mencoba untuk ngomong baik-baik lagi sama dia. Nggak, tadi gua ngeliat lu studio band sama si Bobby, lu lagi berantem. Emang lu punya hubungan sama si Bobby? Tahu? Kita cuma pengen nanya kenapa sama Bobby, kenapa? Enggak, ya lu punya hubungan sama si Bobby. Tadi lu berantem, iya. Gue tuh punya hubungan, cuman gue gak ada disatusin sama dia. Berarti lu udah jadi korban. Si cewek ini juga kayaknya agak kurang kooperatif juga sama kita gitu. Agak kurang diajak kerja sama juga. Di situ dia tetap marah-marah dan gue udah deg banget. Sampai akhirnya gue... Makanya lu bisa gak sih diem? Kok begitu sih? Dia masih marah-marah di situ, gengs.
Di sana gue akhirnya menanyakan sama dia tentang kedekatan dia dengan si Bobby. Ya udah sekarang oke, kita ngomong baik-baik ya. Gue boleh tahu dulu nggak nama lu siapa? Oke, gue Resi. Oke, gue Komo. Gue Tia. Gue Resi. Nah, di sini Resi. Tunggu. Ini ada kamera yang kita lagi syuting Katakan Putus dan kebetulan ada lo di sini, ya. Ya udah, gini maksudnya, lo itu udah jadi korban, lo di PHP nama Bobby. Iya. Nah, ada satu cewek lagi kalau lo mau tahu. Satu cewek, maksudnya? Dan ini bikin si Resinya kaget, dan si Resinya tidak percaya, dan si Resinya pun minta bukti sama kita dan juga sama si Vira. Di situ si Vira langsung nelfon temennya Friska dan ngajakin si Friska untuk janjian di sebuah kafe. Oke, gini aja, kalau lu emang nggak percaya sama kita, lu ikutin mobil kita. Lu ikutin mobil kita, nanti kita akan ketemu dengan seorang cewek yang juga deket sama si Bobby. Akhirnya si Resi ini mau diajak pergi sama kita, dan kita pun langsung menuju ke sebuah kafe, yang mana di kafe itu nantinya kita akan ketemuan dengan si Friska. Nah, sekarang lu janjian sama temen lu tadi yang ditelepon? Iya. Kalau itu janjiannya di kafe mana? Gue janjian di kafe depan sana tuh. Oh, udah pasti jauh atau enggak? Enggak dekat lagi. Ya udah, sekarang lu tanyain sama dia Dia kalau udah bisa. tahu belum kafe ini? Udah. Dia udah tahu. Kalau bisa dia cepet datangnya di kafe ini, jadi biar kita tidak nunggu lama-lama lagi, oke? Soalnya nih cewek nih benar-benar nggak bisa redain emosi. Ini kemana nih? Jalannya kemana nih? Akhirnya kita nyampe di sebuah kafe, geng, sama Vira klien kita dan sama cewek yang baru kenalan tadi yang kita salip yang namanya Resi. Dan di situ kita jelasin kalau sebenarnya Oke, Fir, Resi, gue minta maaf banget sama lu. Sekarang coba lu tenang dulu, karena yang nantinya akan kita temui sama lu ini penting banget buat lu. nah ini kan enak kalau lo santai kayak gini senyum. Ya udah, sekarang coba dicek lagi sini gitu. Iya, gue anak band lo siapa namanya? Friska. Nah iya, terakhir kabarin dia udah diparkirin, kayaknya bentar lagi deh. Dan akhirnya waktu si Friska ini datang ke kafe itu, dia tadinya sangat kaget banget. Tadinya dia sangat kebingungan banget. Friska. Udah nggak apa-apa lo, balik aja. Ini kita nggak ada apa-apa, ini tim Katakan Putus. Gue Tia di Komo. Lo masuk aja, kita ada yang harus dijelasin sama lo soalnya. Karena kita bisa ngomong baik-baik sama dia dan menjelaskan sama dia secara baik-baik, akhirnya dia mau duduk di meja kita dan mau membicarakan apa maksud kita untuk mengajak dia ke kafe. Nah, sekarang kan udah kumpul semua nih gitu. Nah, lu ada yang perlu ditanyain nggak sama teman lu biar semua kasus ini atau masalah ini biar cepet selesai? Biar jujur ya sama gue, lu pacaran kan sama Bobby? Terus maksudnya apa? Terus ada kamera kayak gini, terus maksudnya apa kamu? Tidak mengiyakan, tapi juga nggak membantah gitu. Jadi dia, gue kaget nih ya gitu. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu ya, gengs ya. Yaudah deh gini, gue minta maaf ya Fir ya. Gue mau jujur aja, emang sebenarnya gue udah pacaran sama dia sebulan. Lu selama ini pacaran sama gue juga? Iya, terus lu siapa sih tanya-tanya kayak gitu? Gue tuh selama ini sama gue tuh ngejalanin udah 3 bulan. Sangat runyam banget kasus ini, gengs. Nah, selama ini dia pernah ceritain nggak tentang kedekatan dia sama? Gak pernah. Nggak pernah. Enggak. Tapi selama ini waktunya dia tuh berkurang sama gue. Karena yang harusnya setiap hari dia sama gue, selalu ngasih kabar atau apa, ini enggak sama sekali. Oh, jadi sebulan ini waktunya si Bobby sama lo jadi berkurang gara-gara dia. Iya. Ada yang baru lagi. Iya. Kok nyalain gue sih? Sempat terjadi ada adu mulut antara si Resi dan juga si Friska di sana. Di sini kalau menurut gue lu nggak perlu nyonyotan berdua. Pokoknya gini ya. Buktinya apa kalau pacaran sama dia? Lo tanya sendiri aja sama Bobby. Nggak bisa kayak gitu. Buktinya apa? Nih, gue jelasin dulu, gue jelasin dulu. Oke, nggak bisa Lo diam. Nih ya, lo berapa bulan? Iya, sebulan. Gue 3 bulan. Iya, 3 Lo bulan. tahu nggak? Ada yang lebih lama lagi, lo kasih tahu lo berapa bulan pacaran sama Bobby. Ya jelas deh. Sekarang gue ngaku, gue udah 6 bulan. Di situ mereka kaget karena ternyata si Vira ini juga pacaran sama si Bobby. Dan memang lebih lama, udah 6 bulan, geng. Kalian cewek-cewek semuanya jadi korban, tapi kalian ribut-ribut. Ya kan, kalau di sini nih, kalau gue boleh jelasin, di sini kan kita udah, jadi si Vira ini
sebenarnya pertama kalinya itu melapor sama tim Katakan Putus untuk menyelidiki si Bobby ini. Jadi beberapa hari ini kita ngikutin si Bobby ini, kita ngelihat dia jalan sama lu, kita ngelihat dia berantem sama lu, makanya kita ngajak lu untuk ketemuan di sini. Jadi biar semuanya jadi jelas. Dan sekarang keputusan lu untuk hubungan lu sama si Bobby ini apa? Gue tetap pertahanin band gue dan gue bakal putusin Bobby. Ya gue juga setuju banget sama keputusan si Vira, karena cowok kayak Bobby ini nggak perlu dipertahanin. Ya iyalah, gila lu ditinggain. Iya. Masa lu masih nanya kalau lu masih sayang gue sama dia? Lu masih sayang dengan lu udah tahu dengan semua si ini? Bobby. Kayaknya gue juga tetap bakal putusin. Ya udah kalau lo mau putus Lu juga. maunya gimana? Gue oke, demi kita perempuan semua, daripada kita sakit hati dan kita berantem gak jelas seperti ini, ya udah oke, kita labrak dulu. Ya tentu aja karena semua bukti juga sudah jelas, dia pun juga mau memberikan pelajaran terhadap si Bobby. Nah kalau di sini kalian emang udah yakin untuk putus hubungan dengan si Bobby ini, kita nantinya akan mikirin momennya biar kita ngasih sedikit pelajaran lah sama si Bobby ini, biar kedepannya dia nggak ngelakuin perempuan kayak gini lagi gitu. Dia tidak memperlakukan perempuan kayak gini lagi. Ya udah sekarang yang terpenting kan si Bobby, lu udah tahu gimana si Bobby kan? Udah itu yang paling penting. Udah ntar momen putusnya ntar kita kabarin deh gimana caranya, oke? Karena 3 orang cewek ini sudah bersatu, 3 orang cewek yang disakiti ini sudah jujur satu sama lain dan sudah bersatu. Gua, Komo, dan tim Katakan Putus setuju banget untuk nyiapin momen putus yang pas banget untuk si Bobby. Dan guys, sekarang kita masuk di momen putus hubungan si Vira sama si Bobby. Kita sudah nge-set sebuah kafe, dan di dalam kafe ini pun sudah kita pasang banyak kamera tersembunyi. Di situ si Resi udah nungguin, dia nungguin Bobby, dia janjian sama Bobby dan Bobby mau datang. Oke, yaudah, yuk, gengs. Ini dia udah masuk nih. Standby di posisi yuk. Ngapain lu ngajak gua ke sini? Tapi emang dia ini emang tengil ya. Mungkin karena dia emang seorang anak band juga kali. Nggak, kalau gue bilang sih dia kayak nggak punya perasaan gitu kalau sama cewek deh. Lu mau minta status lagi, hah? Gue bukan minta status, tapi lo sebagai laki-laki harusnya lo menghargai perempuan. Dan lu jadi perempuan Lo terlalu tuh ribet. jahat sama perempuan. Jahat. Tega atau nggak lo? Kenapa lu mau sama gua? Tapi di sini dari monitor gue ngelihat kalau si Bobby ini benar-benar tidak menganggap si Resi. Kayaknya dua-duanya ini antara Bobby sama Resi emang nggak bisa nahan emosinya mereka gitu deh. Lu mau kayak gini? Hah? Iya, kenapa emang? Udah lah, terserah lu. Tar dulu Bob. Apalagi? Masih ada yang mau gue tunjukin satu lagi sama lo. Nah, Fatar, nih klien kita mau masuk ya di standby ntar. Nah, sekarang lu ke sana, di sana tuh ada Fatar. Nanti dengerin instruksinya Fatar, baru kalian samperin mereka, oke? Kalian udah siap nyanyi kan? Oke, yuk. Sekarang lu ke sana, di sana tuh ada Fatar. Nanti dengerin instruksinya Fatar, baru kalian samperin mereka, oke? Kalian udah siap nyanyi kan? Oke, yuk. Si Bobby ini pasti ngerasa sangat kege banget. Si Bobby ini pasti ngerasa sangat shock banget. Kenapa 3 orang cewek yang disakiti dia ini ada dalam satu tempat? Apa ini maksudnya? Ya lo lihat aja. Buat lo, Bob, ini yang bakal terjadi